Perkenalkan, saya Supita Ningsi dari Biologi 4 semester 3. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Sukria MSc yang telah mengajar mata kuliah struktur hewan. Di sini saya sendiri akan menjelaskan sedikit materi tentang jaringan ikat dan adiposa. Jaringan ikat disebut juga dengan jaringan penyambung. Jaringan ini memiliki berbagai jenis jaringan yang membentuk dan mempertahankan organ dalam tubuh. Fungsi mekanisme dari jaringan ikat menyediakan matriks yang menghubungkan dan mengikat jaringan dan sel-sel lain pada organ dan memberikan penyangga metabolik bagi sel sebagai medium untuk difusi nutrien dan produk limbah. Dalam jaringan ikat ada 3 unsur. Yang pertama itu sel, yang kedua itu serat, dan yang ketiga itu substansi dasar amot. Sel dalam jaringan ikat ada fibroblast, fibrosit, makrofag, sel lemak, sel emas, dan sel plasma. Sementara serat dalam jaringan ikat ada 3, yaitu serat kolagen, serat retikuler, dan serat elastis. Pertama saya akan sedikit menjelaskan tentang fibroblast. Fibroblast sendiri merupakan sel yang paling banyak terdapat di dalam jaringan ikat dan bertugas menyintesis komponen matriks ekstrasel. Dalam sel-sel tersebut terdapat 2 tahap aktivitas yang sering diamati, yaitu yang pertama aktivitas aktif dan yang kedua aktivitas tenang. Sel-sel dengan aktivitas sintesis yang tinggi secara morfologis berbeda dari fibroblast tenang yang tersebar dalam matriks yang telah disintesis sel-sel tersebut. Beberapa ahli memakai istilah fibroblast untuk menyebut sel yang aktif dan fibrosit untuk sel yang lebih tenang atau aktivitas sel yang tenang. Fibroblast aktif memiliki banyak percobaan sitoplasma yang irregular yang memiliki bentuk inti lonjong dan besar, berwarna kepucatan dengan kromatin halus dan anak inti yang nyata. Sitoplasma banyak mengandung Ra kasar dan aparatus Golgi yang berkembang. Fibroblast tenang atau fibrosit memiliki bentuk yang lebih kecil dari fibroblast aktif, biasanya berbentuk gelendong. Prosesnya juga sedikit lebih kecil, berwarna gelap, berbentuk panjang, dan sitoplasma lebih asidofilik dengan lebih sedikit Ra kasar. Fibroblast mempunyai banyak komponen, termasuk protein, kolagen, elastis yang membentuk serat kolagen retikuler dan elastin secara glikosamigikan dan proteoglikan serta protein substansi dasar. Nah, yang kedua itu ada adiposit atau sering juga disebut dengan sel lemak. Di sini jaringan ikat ini memiliki sel tersebut menyimpan lemak netral untuk proses produksi panas. Sel ini memiliki kepentingan metabolik yang bermakna. Kemudian yang ketiga ada makrofag. Makrofag pertama kali ditemukan dari kemampuan fagositiknya. Makrofag ditandai dengan permukaan yang tidak teratur dengan lipatan, tonjolan, dan lekukan yang menandakan aktivitas pinositosis dan fagositosisnya berdasarkan makrofag. Dengan memiliki aparatus Golgi yang berkembang, banyak lisosom dan Ra kasar. Makrofag berasal dari sel-sel prekursor sumsum tulang yang membelah dan menghasilkan monokosit yang beredar di dalam darah. Sel-sel ini menembus dinding venula dan kapiler ke dalam jaringan ikat tempat sel tersebut menjadi matang.
dan memiliki ciri morfologis makrofag. Jadi monosit dan makrofag adalah sel yang sama dengan tahap pematangan yang berbeda. Makrofag terkadang disebut sebagai histeosit. Makrofag dapat membentuk sistem fagosit mononuklear dengan sel turunan monosit. Ada sebagian organ yang memiliki sebutan khusus, misalnya sel Kupler di hati, sel mikroglia di susunan saraf pusat, sel Langerhans di kulit, dan osteoklast di jaringan tulang. Semua sel itu berasal dari monosit. 4. Ada sel mas. Sel mas ialah sel jaringan ikat yang berbentuk bulat atau lonjong, berdiameter sekitar 20-30 mikron, dan sitoplasmanya dipenuhi oleh granul sekretori basofilik. Inti bulat dan agak kecil, terletak di tengah dan ditutupi granul sitoplasma. Granul sekretori pada sel mas berdiameter 0,3-2 mikron dan memiliki fungsi sebagai pelepasan setempat dari banyak sel bioaktif dengan peran sebagai respon inflamatorik, imunitas bawaan, dan perbaikan jaringan. Granul sel mas bersifat metakromasia karena banyak mengandung radikal asam dan glisaminoglikan dan dapat mengubah warna anilin basam dari biru menjadi merah atau ungu. Sel mas mengandung berbagai jenis senyawa yang kuat bagi respon peradangan setempat. Dalam sel mas terdapat molekul penting yang dilepaskan dari granula, yaitu ada heparin, histamin, protease serin, eosinofil, dan faktor hematorik neutrophi, serta leukotrienes C4, D4, dan E4. Sel emas juga dapat ditemui di jaringan ikat, tetapi berada dekat di pembuluh darah. Yang paling dekat itu ada di pembuluh darah, di kulit, serta mukosa yang melapisi saluran cerna dan saluran nafas. Sel mas sendiri berasal dari sel progenitor sumsum tulang. Sel tersebut banyak beredar dalam darah, menembus dinding venula dan kapiler, dan masuk ke dalam jaringan ikat. Tempat sel itu berproliferasi dan berdiferensiasi. Kemudian pelepasan mediator kimia yang disimpan dari sel mas menimbulkan reaksi alergi yang dikenal sebagai reaksi hipertensivitas cepat, karena reaksi tersebut timbul dalam beberapa menit setelah masuknya suatu antigen pada individu yang tersensitinasi sebelumnya dengan antigen yang sama. Yang kelima ada sel plasma. Sel plasma memiliki bentuk lonjong dan besar, dan inti sel plasma umumnya sferis. Inti ini juga banyak mengandung regio heterokromatin perifer padat yang diselingi oleh daerah eukromatin yang terang. Kemudian ada leukosit. Jaringan ikat yang normal mengandung leukosit yang masuk dari pembuluh darah melalui diafedesis. Sel leukosit atau sel darah putih merupakan sel yang mengembara di jaringan ikat. Sel-sel ini bermigrasi melalui dinding kapiler dan venula pasca kapiler untuk memasuki jaringan ikat melalui proses diafedesis. Proses tersebut akan meningkat selama peradangan dan merupakan suatu reaksi pertahanan vaskuler dan sel terhadap benda asing yang biasanya berupa bakteri, patogen, dan zat kimia. Peradangan ini diawali dengan pelepasan setempat mediator kimia.
peradangan dengan berbagai macam zat yang menginduksi kejadian peradangan yang khas, misalnya meningkatkan aliran darah dan permeabilitas vaskuler, kemotaksis, dan fagositosis. Leusit tidak akan kembali lagi ke darah setelah tiba di jaringan ikat, kecuali limfosit. Limfosit tersebut akan beredar ke berbagai tubuh, misalnya darah, organ limpatit, dan cairan interstisial jaringan ikat. Limfosit dapat ditemukan juga pada saluran cerna jaringan ikat. Unsur jaringan ikat yang selanjutnya adalah serat. Pada jaringan ikat, serat dibentuk protein yang berpolimerisasi menjadi struktur panjang, dan ada 3 jenis serat utama, yaitu kolagen, retikular, dan elastin. Kolagen dan retikular terdiri dari protein kolagen, dan serat elastin terdiri atas protein elastin. Serat-serat tersebut tersebar tidak merata, tetapi tipe jaringan ikat yang memiliki serat yang lebih dominan biasanya dapat menentukan sifat spesifik pada jaringan tersebut. Serat yang pertama yaitu kolagen. Kolagen merupakan famili protein yang mengalami seleksi selama evolusi untuk melaksanakan fungsi kolagen, yang merupakan protein yang banyak dijumpai dalam tubuh manusia. Sekitar 30% berasal dari proteinnya. Kolagen diproduksi oleh beberapa jenis sel dan dapat dikenali dari komposisi itu, ciri morfologi, distribusi, dan fungsi serta patologinya. Ada 20 jenis kolagen telah diidentifikasi dan diberikan nama dengan sistem penomoran Romawi. Menjadi jenis yang penting disajikan dalam tabel di samping. Kolagen tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan 4 kategori dan berdasarkan struktural serta fungsi utamanya. Kedua, ada serat retikular. Serat retikular terdiri atas kolagen tipe 3 yang membentuk jejaring yang sangat halus dan serat-serat yang terlihat pada organ tertentu. Retikular tidak terlihat pada pewarnaan AHE karena tetapi dianya dapat lebih mudah terpulas hitam oleh infrared garam perak. Serat retikular bersifat periodik acid positif dengan aerofilia karena kandungan yang tinggi dari rantai gula yang terletak pada serat tersebut. Serat retikular juga mengandung 6-12% heksosa yang berbeda dengan kandungan sebesar 1% pada serat kolagennya. Serat retikular membentuk jejaring sekitar sel parenkimal sebagai organ dan pada kerangka organ hematopoietik. Susunan serat retikular yang longgar menciptakan sifat fleksibel sehingga dapat merubah bentuk dan volume. Contohnya itu pada organ uterus dan juga arteri. Yang ketiga ada serat elastin. Serat elastin juga lebih halus daripada serat kolagen dan dapat membentuk jejaring yang tersebar dengan berbagai berkas kolagen. Banyak organ melakukan perlekukan dan peregangan seperti dinding arteri besar. Serat elastin terbentuk dalam beberapa tahap. Yang tahap pertama yaitu bagian pusat mikrofibril yang berukuran 10 mikron membentuk sejumlah glikoprotein yang berbeda dan glikoprotein besar yang disebut fibrilin. Fibrilin mengikat elastin dan membentuk perancah yang diperlukan untuk deposisi elastin. Fibrilin juga mengakibatkan terbentuknya fragmen-fragmen serat elastin. Kemudian tahap yang kedua, perkembangan pengendapan protein elastin secara tidak teratur di antara fibromikril membentuk serat yang lebih besar.
Nah, setelah itu pada tahap ketiga, elastin secara berangsur menumpuk sedikit demi sedikit sehingga membentuk sebagian besar berkas serat yang selanjutnya akan dibungkus terselubung mikrofibrik. Tahap-tahap pembentukan serat elastin dapat dilihat pada gambar di samping. Dinding pembuluh darah besar, terutama arteri elastin, juga dapat berupa lembaran fenestra yang disebut lamellae elastica. Unsur jaringan ikat yang terakhir adalah substansi dasar. Pada substansi dasar, matrik intraksel merupakan campuran molekul kompleks yang sangat terhidrasi dan transparan dalam 3 golongan, yaitu glikosaminoglikan, proteoglikan, dan glikoprotein multiadesif. Campuran kompleks molekul substansi dasar bersifat transparan dan kaya akan air. Campuran ini mengisi ruang antara sel dan serat pada jaringan ikat karena bersifat kental, serta pencampuran ini juga bekerja sebagai pelumas dan sawar bagi masuknya benda asing. Jika difiksasi dengan baik, untuk analisis histologi, komponen-komponennya mengumpul dan mengendap di jaringan sebagai materi granular yang tampak pada sediaan sebagai filamen atau granul padat elektron. Selanjutnya masuk ke jenis-jenis jaringan ikat. Ada 4 jenis jaringan ikat, yaitu jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat, jaringan ikat retikuler, dan jaringan mukosa. Jaringan ikat longgar merupakan jaringan yang sangat sering dijumpai dan menunjang banyak struktur yang biasa mengalami tekanan atau gesekan yang lemah. Jaringan ini biasanya menunjang pada jaringan epitel yang membentuk lapisan yang membungkus pembuluh darah dan limfe setelah mengisi ruang antara serabut otot dan saraf. Jaringan ikat longgar juga dapat ditemukan pada stratum papillare, pada dermis hipodermis, di kelenjar dan membran mukosa yang menyokong sel-sel epitel. Jaringan ikat longgar dikenal juga dengan jaringan areolar karena memiliki semua komponen utama jaringan ikat sel yang banyak ditemukan pada fibroblast dan makrofag. Tetapi jenis lain sel jaringan ini juga dijumpai pada serat kolagen, elastis, dan retikular terdapat di jaringan ini. Yang kedua ada jaringan ikat padat. Jaringan ini memberikan ketahanan pada proteksi jaringan yang ini memiliki komponen yang sama dengan komponen jaringan ikat longgar, tetapi lebih sedikit serat dan kolagennya lebih banyak. Jaringan ikat padat kurang fleksibel tapi lebih tahan terhadap stres ketimbang jaringan ikat longgar. Serat kolagen membentuk anyaman 3 dimensi di jaringan ikat yang tidak teratur dan tahan terhadap gangguan dari segala arah. Berkas kolagen jaringan ikat padat tersusun menurut pola tertentu dengan serat kolagen yang tersusun orientasi linear fibroblast sebagai respon terhadap stres berkepanjangan. Jaringan retikular yang ketiga yaitu membentuk 3 dimensi halus yang menopang sel di jaringan retikuler. Yang ikat retikuler sendiri terdiri atas kolagen tipe 3 yang dihasilkan oleh fibroblast khusus yang disebut sel retikuler. Serat retikular yang mengalami glikosilasi membentuk kerangka retisektural yang menciptakan lingkungan khusus mikro. Sel-sel retikular tersebar pada kerangka dan menutupi sebagian serat-serat retikular serta substansi dasar dengan cabang sitoplasmanya. Sistem trabekular yang berlapis sel membentuk struktur mirip spons.
Selain retikular, sel-sel sistem fagosit mononuklear juga tersebar secara strategis di sepanjang trabekula. Kemudian yang keempat adalah jaringan mukosa. Jaringan tersebut dapat ditemukan di tali pusat atau jaringan janin, dan jaringan tersebut memiliki banyak substansi dasar yang terdiri atas asam hyaluronat yang membuatnya menjadi mirip dengan jeli, mengandung sedikit serat kolagen, dan sebaran fibroblast. Jaringan mukosa merupakan komponen utama tali pusar yang biasanya disebut dengan Wartos jelly. Dan jaringan ini juga terdapat pada pulpa yang giginya masih muda. Kemudian masuk ke dalam jaringan adiposa. Jaringan adiposa terdiri atas sel-sel lemak atau adiposit. Jaringan ini akan terus mengalami pergantian dan sensitif terhadap rangsangan saraf dan hormonal. Selain itu, adiposit sendiri dapat melepaskan hormon dengan jumlah banyak pada faktor penting. Dan jaringan adiposa dikenali sebagai organ endokrin utama dan penghantar sinyal dengan sifat fisik yang unik. Jaringan lemak atau adiposa merupakan konduktor panas yang buruk, berperan pada insulasi termal tubuh. Jaringan adiposa juga mengisi ruang antara jaringan lain dan membantu menahan sejumlah organ di tempatnya. Ada dua jenis jaringan adiposa. Yang pertama yaitu jaringan adiposa putih yang terdiri atas sel-sel yang mengandung satu tetes lemak kuning atau keputihan berukuran besar di bagian tengah sitoplasma bila dianya berkembang dengan sempurna. Jaringan adiposa putih dikhususkan untuk menyimpan energi dalam jangka panjang, dan sel adiposa putih berbentuk sferis bila terisolasi, tetapi akan berbentuk polihedral bila terdapat dalam jaringan adiposa. Sel pada jaringan adiposa berukuran besar sekitar 50-150 mikron dan mengandung sebuah droplet lebih besar menyusun 85% berat sel, dan disebut unik karena trigliseria menyimpan dalam lokus tunggal. Jaringan adiposa putih dibagi menjadi lobulus yang dipisahkan oleh sekat jaringan ikat yang banyak mengandung pembuluh darah dan jalinan saraf. Fibroblast, makrofag, dan sel lainnya membentuk sekitar separuh jumlah total sel. Serat retikular membentuk anyaman halus yang menyangga setiap sel lemak dan membungkusnya bersama-sama, meskipun pembuluh darah tidak selalu terlihat jelas dalam sediaan jaringan. Jaringan adiposa putih banyak mengandung pembuluh darah, dan warna segar pada jaringan itu tergantung pada variasi dari putih hingga kuning yang disebabkan oleh karotenoid yang terlarut dalam tetes lemak. Yang kedua ada jaringan adiposa coklat yang terdiri atas sel-sel yang mengandung banyak tetes lipid di antara sejumlah besar mikrokondria yang membuat sel ini tampak lebih gelap. Warna pada jaringan adiposa coklat sendiri dikarenakan oleh banyaknya mitokondria yang mengandung sitokrom yang tersebar dalam adiposit dan kapiler darah jaringan tersebut. Jika dibandingkan dengan jaringan adiposa putih, jaringan adiposa coklat lebih terbatas jumlahnya. Sel jaringan adiposa coklat memiliki bentuk poligonal berukuran lebih kecil dari sel adiposa putih, tetapi sitoplasmanya mengandung sejumlah droplet lipid dengan
ukuran yang beragam. Adiposa coklat memiliki inti yang sferis dan berada di sentral, serta mitokondria yang memiliki kristal panjang yang berlimpah. Adiposa coklat menyerupai sebuah kelenjar endokrin karena sel-selnya tersusun menyerupai susunan epitel dan berhubungan erat dengan kapiler darah. Fungsi utama dari jaringan adiposa coklat sendiri menghasilkan panas melalui termogenesis tanpa adanya efek menggigil, dan lebih banyak dijumpai pada hewan-hewan yang berhibernasi. Jaringan tersebut juga disebut juga sebagai kelenjar hibernasi pada hewan yang mengakhiri masa hibernasinya.